Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah, kami mengharapkan untuk jemaat boleh datang atau maju ke depan agar bangku-bangku yang di depan dapat terisi. Karena kita akan tetap memakai protokol kesehatan yang sesuai dengan dari pemerintah, jaga jarak, memakai masker. Khususnya yang remaja, tolong maju ke depan, isi bangku yang di depan. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
Kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 206. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai ke-10. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka engkau jangan melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 411 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta dari segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Kita membaca secara responsoria. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbentang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826. Ayat 3 berdiri. Dengan firman-Mu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Maret 30 Mei 2021. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan topik Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Kedua, pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 9.30 WIB, pendeta fungsional HGBP Mampang Perapatan melayani di HGBP MT Haryono. Yang ketiga, persembahan ke altar. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021 kita akan mengumpulkan persembahan ke tempat altar untuk keperluan kategorial remaja HKBP. Pada hari Minggu 6 Juni 2021 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Pesta Gotilon 2021. 4. Parheheon remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021 kebaktian pagi pukul 7 dan kebaktian pukul 9.30 akan diadakan Parheheon remaja HKBP Mampang Perapatan. Setelah warta ini diberikan waktu kepada ketua remaja untuk menyampaikan kata sambutan dan dilanjutkan doa syafaat. Yang kelima, sermon distrik 8 DKI Jakarta pada hari Senin 31 Mei 2021 pukul 10 WIB bertempat di Sopomar Pikir akan dilaksanakan sermon pelayanan penuh waktu distrik 8 DKI Jakarta. Yang keenam, pertanyaan sektor pada hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian sektor melalui Zoom meeting dengan meeting ID 83014138857 di sektor 3, keluarga R. Siagian Situa Kerdina Borsitorus dan keluarga Situa Harles Sinaga. Yang ketujuh, persekutuan lansia distrik. Pada hari Selasa 1 Juni 2021 pukul 10 WIB secara resmi virtual bertempat di HKBP Petukangan akan dilaksanakan ibadah persekutuan lansia distrik. Yang kedelapan, penelaahan Alkitab. Pada hari Rabu 2 Juni 2021 pukul 10 WIB akan diadakan PA lansia, dihimbau kepada semua lansia untuk dapat mengikutinya. Pada hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 17 akan diadakan PA perempuan,
diimbau kepada semua perempuan untuk dapat mengikutinya. Pada hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul 17 WIB akan diadakan PA remaja, diimbau kepada semua remaja untuk dapat mengikutinya. Penelahan kitab dilakukan secara Zoom meeting ID 830141387. Yang ke-9, Pesta Gotilon 2021. Setiap tahun gereja akan mengadakan Pesta Gotilon. Gotilon adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia yang telah kita terima. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana kita sedang mengalami situasi pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi rasa syukur kita sebagai ungkapan puji-pujian serta sukacita dan persembahkan berkat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Pesta puncak akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2021 dengan tema "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jemaat Allah selalu setia dan memuliakan Allah melalui ungkapan syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk menopang pelayanan dan membangun persekutuan. Adapun rangkaian kegiatan menyambut Pesta Gotilon tahun 2021 antara lain melalui celengan keluarga pada hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021 akan dibagikan celengan keluarga melalui situa sektor masing-masing. Berikutnya basar online dapat kita lihat di acara kita. Yang ke-10, pesan surat pusat HKBP. Setelah warta ini akan dibacakan surat pimpinan HKBP tentang laporan bulan Mei penggalangan dana pensiun HKBP. Kuria Kristen Batak Protestan nomor 9214/18/5 tahun 2021. Hal laporan bulan Mei penggalangan dana pensiun HKBP. Lampiran rincian pemasukan dari seluruh distrik ke kantor pusat. Kepada yang terhormat jemaat dan perhalado HKBP dengan perantara pendeta resort di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai lanjutan dari surat kami tanggal 9 Maret 2021 tentang gerakan Rp1.000 setiap hari dan tanggal 30 April 2021 tentang laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP sebagai cara untuk menyelesaikan kewajiban hutang HKBP ke dana pensiun HKBP melalui gerakan Rp1.000 per hari dan usaha lain. Bersama ini izinkan kami memberitahukan tentang dana yang sudah terkumpul dan yang sudah disetor ke dana pensiun HKBP di Medan per akhir Mei 2021. Pemasukan ke rekening normal 4 pensiun kita sebagai berikut. Dari BNI, BRI, Mandiri hingga tahun hari ini tanggal 25 Mei sejumlah 12.503.191.380.000 rupiah. Ke rekening khusus pemerhati kasih sebanyak 38.305.000.000 rupiah. Sampai akhir April lalu plus 19.703.330.820 rupiah. Sampai tanggal 25 Mei 2021 telah terkumpul
Rp69.791.000. Pengeluaran pembayaran ke dana pensiun HKBP di Medan pada bulan April sebanyak 47,1 miliar. Pembayaran pada hari ini pensiun HKBP di Medan sebanyak 19,4 miliar. Totalnya 66,5 miliar. Kita dapat melihat dari jumlah yang masuk di atas bahwa jumlah yang lebih banyak yang sudah masuk berasal dari para pemerhati kasih HKBP yang membantu HKBP. Dari kalangan kita HKBP sendiri melalui usaha Rp1.000 sehari dan usaha lain sebesar 12 miliar. Oleh karena itu, agar kelihatan jelas kesatuan kita HKBP menyelesaikan hutang HKBP ke dana pensiun, yaitu 144 miliar. Kami dapat kerendahan hati memohon setiap warga HKBP melalui kepemimpinan para pendeta resort kita agar lebih bergegas mensukseskan gerakan Rp1.000 sehari ini maupun usaha lainnya. Kami yakin dan keseriusan kita. Demikian kami sampaikan untuk pemerhati dan bantuan lanjutan kami. Dan kami ulangi, demikian kami sampaikan untuk perhatian dan bantuan lanjutan kami sampaikan terima kasih. Tuhan Allah Tritunggal memberkati usaha kita. Marilah tetap waspada menghadapi COVID-19 dengan setia mematuhi protokol kesehatan 5M. Teriling salam dan doa. Huriah HKBP Mampang Eporus tertanda Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Yang ke-11, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada jemaat yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Yang ke-12, keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih setianya, remaja masih bisa mengadakan puncak Parheon di tahun 2021 hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung berjalannya rangkaian acara ini, mulai dari abang kakak pendamping, dewan, orang tua, kakak-kakak Naposo, segenap tim multimedia, teman-teman remaja yang sudah sangat semangat berlatih menjadi pelayan ibadah, serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pandemi COVID-19 telah kita jalani lebih dari 1 tahun. Segala kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan rutin remaja, diadakan secara online, maupun beberapa kegiatan khusus yang diadakan secara hybrid seperti Natal. Seperti segala hal pada umumnya, kegiatan daring memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya tentunya kita bisa bertemu dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh jarak, karena kegiatan yang diadakan secara online. Bisa juga dikatakan lebih hemat ongkos, karena orang yang biasanya rumahnya jauh, dia tidak harus melewati perjalanan yang panjang untuk mengikuti suatu kegiatan. Namun, kegiatan daring juga memiliki banyak kelemahan. Cenderung dikatakan kurang komunikatif karena kita susah untuk mengeraih seseorang, dan tidak semua anak mau hadir dengan alasan masing-masing. Sehingga dapat dikatakan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas dari anggota remaja dalam setahun terakhir. Melihat tantangan tersebut, kami mengangkat momentum Parheon Remaja tahun ini untuk mengajak semua teman-teman remaja bangkit dan dengan semangat baru
lebih rajin membangun persekutuan di kategorial remaja di gereja kita. Salah satu rangkaian parahyon yang kami lakukan adalah melakukan kunjungan ke beberapa rekan remaja yang tidak pernah atau jarang hadir di pertemuan virtual rutin remaja, baik PA bulanan atau sharing minggu sore yang kerap kali kami panggil dengan SMS melalui Zoom. Kunjungan kami adakan bersama pendamping dan juga BPH yang cukup terbatas dan berlangsung singkat. Kami usahakan kami tidak masuk ke dalam rumah dan rangkaian acaranya itu kami hanya berbincang singkat, kemudian kami berdoa bersama dan memberikan bingkisan kecil. Kami berharap pengurus dan anggota remaja bisa saling menguatkan, sekaligus menjadi motivasi bagi semua anggota remaja untuk berpartisipasi lebih aktif dan terlibat di kegiatan remaja lainnya. Inilah kerinduan kami, untuk itu besar harapan kami, teman-teman remaja semuanya bisa bergabung di berbagai kegiatan remaja. Dapat kami sampaikan, terdapat 3 kegiatan rutin remaja sepanjang tahun ini, yaitu terdapat PA bulanan virtual yang dilaksanakan setiap Sabtu Minggu pertama awal bulan yang dipimpin oleh pendeta atau para halado. Kemudian yang kedua terdapat sharing minggu sore atau SMS yang dilaksanakan setiap minggu sore. Dalam kegiatan ini kami mengadakan sharing atau refleksi terkait khotbah pada hari itu. Teman-teman bisa berdiskusi, melakukan tanya jawab, atau lebih memaknai firman Tuhan pada setiap hari Minggu. Melalui program ini, kiranya remaja dapat bertumbuh dan memberikan buah-buah yang baik. Yang ketiga, terdapat program KUR virtual. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena teman-teman diharapkan untuk berlatih sendiri dari rumah masing-masing. Dan pengumpulan video pun bergantung kepada kesediaan teman-teman remaja. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga bahwa selama 1 tahun terakhir terdapat kegiatan lain yang non-rutin yang dilakukan oleh remaja. Yang pertama itu remaja berpartisipasi dalam rangkaian Gotilon dalam bentuk bazar dan juga kami mengadakan KUR virtual. Kemudian yang kedua, remaja mengadakan perayaan Natal secara hybrid yaitu online dan offline pada Desember 2020 lalu. Kemudian yang ketiga, diadakan kebaktian awal tahun 2021 pada Februari secara online. Kemudian kami juga mengadakan doa bersama untuk persiapan ujian secara online pada bulan Maret 2021. Dan juga terdapat sharing tips dan trik masuk PTN bersama abang atau kakak Naposo yang sudah bergabung di kuliah. Kemudian juga kami mengadakan refleksi pasca yang digabung dengan kegiatan PA bulanan online. Untuk mensiasati kejenuhan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman, di setiap kesempatannya kami selipkan dengan games dan hadiah menarik. Amang Inang, jemaat terkasih, saat ini jumlah remaja terdata sebanyak 66 orang, dengan 4 orang pendamping yaitu Kak Christine, Kak Tina, Amang Purba, dan juga Kak Lis. Kehadiran rata-rata anggota pada kegiatan PA dan SMS kurang lebih hanya 12-25 orang. Menjadi kerinduan bagi kami agar jumlah ini bisa terus untuk bertambah. Untuk itu, kami tidak lelah, kami mohon dukungan orang tua kami terkasih, orang tua remaja, untuk ikut menghimbau atau mengingatkan teman-teman remaja mengikuti kegiatan yang ada, khususnya pada kegiatan sharing minggu sore atau SMS yang diadakan pukul 5 sore melalui Zoom. Saya percaya teman-teman remaja juga memiliki kerinduan yang sama untuk bisa bertemu secara offline. Namun, kita perlu bersabar dan ikut mendoakan agar keadaan ini membaik. Gereja memerlukan anak-anak muda yang terus mau berkarya dan mau ikut dalam berbagai pelayanan. Itulah kita, remaja HKBP Mampang. Mari remaja HKBP Mampang kita bangkit dan lakukan yang terbaik di masa muda kita. Akhir kata, kami remaja mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta, para halado, dewan, pendamping, semua kategorial, orang tua, dan terkhusus jemaat HKBP Mampang. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian ataupun pelayanan kami, kiranya kami terus dapat dibimbing semakin baik ke depannya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan kali ini, kami masih bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami melaksanakan acara Parheheon Remaja. Kiranya Engkau dapat memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir.
agar dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa melalui parheheon hari ini, agar kiranya semua anggota remaja dapat kembali bangkit untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama lagi. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa berkumpul bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kiranya Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada, dan semoga mereka bisa bergabung kembali bersama kami di kesempatan selanjutnya. Berkatilah juga para pendeta, sintua, pemusik, dan juga jemaat yang mengikuti kebaktian, agar kiranya mereka tetap semangat untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun kami yakin dan percaya Engkau akan membantu mereka dalam tugas pelayanannya. Kami juga berdoa untuk persiapan acara Gotilon HKBP Mampang Perapatan yang akan diadakan sebentar lagi. Kiranya Engkau menyertai agar acara yang sudah dipersiapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ya Tuhan, berkatilah juga orang tua kami, agar kiranya mereka selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Berkatilah mereka agar kiranya mereka selalu bahagia, dan supaya mereka dapat selalu membimbing anak-anaknya ke jalan yang lebih baik. Tak lupa juga kami berdoa agar kiranya penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa kembali pulih sebagaimana mestinya. Dan bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ini, kiranya Engkau pulihkan mereka. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, serta para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, dan agar terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Oh
Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 137 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi kita semua. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang secara khusus pada hari ini kita memestakan Hari Parheheon Remaja HKBP Mampang Prapatan. Dan ternyata sukacita ini tidak berkurang, sama seperti sukacita kita sebelum COVID. Semangat yang berkobar dalam pelayanan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah gereja, dan kiranya menjadi saksi juga di tengah-tengah rumah, keluarga, dan pendidikan. Dan inilah yang menjadi renungan bagi kita, tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga,
dimulai dari ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasalnya yang ketiga di ayat yang ke-31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca sepenggal ayat ini mungkin kita sulit untuk memahaminya. Mengapa tiba-tiba dikatakan siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya, siapa yang datang dari bumi, dia berasal dari bumi dan dia telah dikaruniakan roh untuk selamanya. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Diawali dengan pelayanan Yohanes Pembaptis yang begitu banyak menjadi pengikutnya. Dan dia juga mengatakan dia akan datang di mana dia telah datang sebelum aku. Untuk mengikat tali kasutnya pun aku tidak layak. Untuk mengikat tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada saat Yesus bersama dengan pengikut-pengikutnya datang untuk memberi diri dibaptis, semua pada melihat begitu banyak pengikut-pengikut Yesus, dan Yohanes pun membaptis Yesus di Sungai Yordan dengan datangnya bulung merpati dan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Melalui peristiwa itu semakin banyak yang menjadi pengikut Yesus. Bahkan yang mengikuti Yohanes Pembaptis pun sebagian daripada muridnya kembali mengikuti Yesus. Yang mau dikatakan adanya persaingan pada saat itu. Murid Yohanes Pembaptis mengatakan, Yohanes lihat sebagian daripada pengikutmu mengikuti Yesus. Siapa dia? Lalu Yohanes menerangkan, dia adalah Mesias. Bagaimana mungkin dia adalah Mesias sedangkan engkau yang membaptis dia? Tercipta persaingan di dalam pelayanan, tercipta persaingan di dalam penyampaian firman, tercipta persaingan di tengah-tengah kehidupan menjadi pengikut Yesus. Peristiwa ini terjadi pada saat Yohanes Pembaptis sebelum dipenjarakan. Dan semua mendengar bahwa Yohanes Pembaptis akan dipenjarakan karena dia memberitakan tentang Mesias, juru selamat anak Allah. Begitu banyak yang tidak menerima akan pesan tersebut. Dan akhirnya ketika para murid-murid mendengar Yohanes Pembaptis akan dipenjarakan, sebagian daripada mereka mengikut Yesus. Dan di antara murid Yohanes Pembaptis mengatakan, Yohanes, masa engkau membiarkan mereka mengikuti Yesus? Seharusnya engkau bertindak. Engkau terlebih dahulu ada sebelum dia ada. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan tidak. Dialah Mesias yang dinantikan. Dialah juru selamat. Dialah raja segala raja. Mengikat tali kasutnya pun aku tidak layak.
Bapak Ibu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang dilakukan oleh para muridnya. Yohanes tidak terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh para muridnya. Tetapi di tengah-tengah isu, di tengah-tengah bisikan, di tengah-tengah kegalauan para muridnya, bukan dia malah justru menjatuhkan Yesus, tetapi justru malah dia membangkitkan dengan menyatakan, dialah Mesias yang dinantikan. Dialah Mesias yang dinantikan. Yohanes tidak memburuk-buruki Yesus dengan mengatakan atau mencari kekurangan Yesus, tidak. Tetapi dia mengakui sehebat apapun Yohanes di tengah-tengah para murid-muridnya dan orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga ada yang mengatakan, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Apakah engkau yang dinantikan? Tidak. Dia tetap mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis. Bukan sekucuk-kucuknya dia memegahkan diri, iya saya Yesus, iya saya Mesias, saya Juru Selamat. Tidak. Begitu banyak yang mengagung-agungkan Yohanes. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa yang dinantikan telah datang, yaitu Mesias, Juru Selamat. Dialah yang menjadi penyelamat manusia. Bapak Ibu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di cover atau di warta kita telah memasuki minggu Trinitatis. Kembali saya katakan, begitu indahnya, hai orang tua dan remaja, naposo bulung HKBP itu. Begitu indahnya akan HKBP itu. Jikalau kita benar-benar memaknai dan memahaminya, maka engkau akan cinta HKBP. Mengapa saya katakan demikian? Ikutilah nama-nama minggu. Dengan melalui nama-nama minggu, maka engkau akan memahami akan ketrinititasan itu. Maka kita akan memahami ketritunggalan itu. Tugas itu, penyataan itu telah diberitahukan. Siapa Allah Bapa, siapa Allah Anak, siapa Roh Kudus. Mereka adalah 3 pribadi tetapi satu. Yang memiliki tugas masing-masing tetapi dia adalah satu. Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah Anak, kembali saya katakan, dialah yang datang, yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, mengikat tali kasutnya pun saya tidak layak. Dialah yang datang memberi dirinya, mengorbankan diri hanya untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku, hai manusia yang berdosa. Dan tugas dia bukan hanya sebagai korban akibat ulah dan perbuatan dosa kita, akibat dari keramunan bibir ini, akibat dari kenajisan hidup ini seperti yang dikatakan Yesaya. Tetapi dia juga naik untuk menyediakan tempat bagi yang percaya. Mengingat khotbah minggu yang lalu, dosa yang dikatakan dengan dosa yang menjadi tugas daripada Roh Kudus adalah dosa bukan hanya diidentikan dengan perilaku dan perbuatan jahat, tetapi dosa adalah dia yang tidak mengakui Yesus sebagai Juru Selamat. Mungkin kita mengatakan, ya saya Kristen, ya saya pengikut Kristus. Namun akankah hal itu ternyata dan terbukti bahwa kita adalah pengikut Kristus? Dinaro pangujunani, dinaro pergumulani, di saat datang permasalahan di tengah-tengah kehidupan kita, Yesuskah yang kita cari atau kekuatan lain? Itu adalah bagian daripada dosa. Renungkanlah. Tetapi itulah yang menjadi tugas Roh Kudus, menuntun kita, mengarahkan kita untuk mengenal siapa diri kita. Mengenal siapa kita yang berasal dari bumi ini, yang selalu menjadi kutuk atas kehidupan orang-orang dan menjadi penderitaan atas diri Yesus. Karena itu bagaimana kita menyadari siapa kita yang datang dari dunia? Kita tidak berarti apa-apa karena tubuh ini berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Roh yang dihembuskan oleh Tuhan melalui nafas kehidupan, nus itu akan kembali ke sang empunya. Dia adalah Tritunggal.
Jikalau imanmu dipertanyakan akan keberadaan Tritunggal yang masih engkau ragukan akan kebenarannya, garis bawahi, itu adalah dosa. Kita masih meragukan akan keberadaan Bapa, kita masih meragukan akan keberadaan Yesus Kristus, kita masih meragukan akan keberadaan Roh Kudus. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia tidak ragu bahwa Yesus yang datang menjadi daging dan manusia itu hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia tetap menyatakan bahwa itu adalah Mesias. Pertanyaannya, apakah kita mengakuinya atau tidak? Bahwa Tuhan di atas segalanya. Apakah kita bertindak suka atau tidak? Tuhan di atas segalanya. Tuhan adalah yang tertinggi, penguasa alam semesta. Dosa, dia di atasnya. Raja, dia pun di atasnya. Alam tidak memiliki arti apa-apa tanpa dia, pencipta langit dan bumi. Dia yang dari bumi adalah milik bumi dan berbicara dengan cara duniawi. Bapak Ibu remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sulit untuk memahaminya jikalau hati kita masih dibentengi dengan kekuatan dunia yang mana kita dikatakan kita dari bumi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang memiliki tugas di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat saya khotbah di Pentakosta, saya katakan, izinkanlah Roh Kudus bekerja di dalam dirimu dan jangan pernah tutupi hatimu melalui roh kedaginganmu. Karena Roh Kudus tidak pernah mengajarkan akan pertentangan persaingan, tetapi Roh Kudus mengajarkan tentang kelemah lembutan, ketaatan dan ketundukan akan perintah Allah. Perintah Allah yang dapat kita peroleh adalah dengan seberapa jauh dan seberapa dekat hubungan intimmu bersama dengan Tuhan di dalam doa dan permohonan. Demikian kita dapat bisa memahami peranan daripada ketritunggalan itu. Topik kita di minggu hari ini adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Apa yang kita bisa petik dari peristiwa Yohanes Pembaptis di tengah-tengah isu persaingan dalam pelayanan yang mencoba untuk dibujuk, dirayu agar bagaimana Yesus tidak dimuliakan, nama Yesus tidak dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan secara khusus remaja, persaingan selalu hidup dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa sadar itu mampu menguasai kehidupan kita. Ketika rasa tidak menyukai atau rasa tidak suka akan orang lain, banyak cara yang akan dilakukan untuk menjatuhkan orang tersebut. Ketika kebencian meliputi diri dan menguasai hati dan pikiran, maka banyak cara iblis untuk melakukan bagaimana supaya itu dapat terwujud dan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan kita tidak menutup mata, itulah peranan daripada kuasa jahat atau iblis, bagaimana orang percaya jatuh ke dalam dosa. Karena seharusnya kita menyadari kita dibentuk, diberi napas kehidupan adalah untuk melakukan perbuatan baik di tengah-tengah dunia. Tapi Yohanes memberi teladan bahwa persaingan itu bisa terjadi, tetapi bukan untuk saling menjatuhkan di antara satu dengan yang lain, tetapi bagaimana ketika persaingan ada hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya memiliki talenta, saya memiliki kemampuan, saya memiliki kepintaran intelektual. Tetapi bukan dipakai untuk memegahkan diri, tetapi pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kepintaran Yohanes dipakai oleh para muridnya untuk merasuki pikirannya menjatuhkan Yesus, maka disitulah peranan iblis bekerja. Karena itu sadarilah, talentamu, kepintaranmu, intelektualmu, itu bukan datangnya dari kehebatan atau kemampuanmu, tetapi itu datangnya dari Tuhan. Jikalau kau pakai itu hanya untuk sebatas menyatakan diri kemampuanmu, maka itu pun
sedikit demi sedikit pun akan sirna. Tetapi ketika kita memakai segala yang diberikan Tuhan Allah kepada kita dengan mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya di dalam hidup kita, pakailah itu untuk kemuliaan Allah. Pakailah itu untuk kemuliaan Allah, karena hidup kita yang telah dikaruniakan roh harus menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan saksi-saksi yang mendatangkan batu sandungan, tetapi menjadi saksi Kristus. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa nafas kita masih bisa berhembus hingga saat ini? Itu adalah kesempatan. Nafas kita masih ada, itu bukan karena cuma-cuma, tetapi itu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bagaimana kita bisa menjadi saksi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang mengatakan bahwa sulitnya, sukarnya, maulnya untuk melakukan dan mengikutinya. Apalagi di dalam ibadah. Gereja tidak henti-hentinya melalui perpanjangan tangan Tuhan, parhalado pertohonan, dohot parhalado naso partohonan, berusaha untuk bagaimana firman Tuhan tetap diwartakan dan diberitakan. Bagaimana firman Tuhan tetap diwartakan dan diberitakan. Kemajuan teknologi tidak membatasi manusia untuk bersekutu dengan Tuhan. Tinggal bagaimana keinginan kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Hamu akan natoras BG jalatangi hamumah. Tung macam maudo aka pembimbing manang pendamping ni remaja di tengah-tengah ni pandemi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 asa tetap aka ia nakota remaja marsaur rapdo debata. Tetap Donesida berusaha, pendamping berusaha untuk bagaimana remaja tetap bisa bersekutu di dalam firman Tuhan, sekalipun tidak bisa berkumpul di tengah-tengah gereja diakibatkan dari protokol kesehatan naik konsihutonotta, apalagi nung nataboto dalam perkembangannya. Alani bohado hita, bagaimana para orang tua dan remaja menyadari jangan ada waktumu, paketmu untuk bermain game, tetapi paketmu untuk SMS tidak ada. Berikan waktumu, saya kira itu tidak sampai 1 jam. Dan bukan menjadi kemurkaan bagi pendamping jikalau kau terlambat masuk. Bagi mereka, bahwa bagaimana mereka bertanggung jawab selain daripada orang tuamu, pendampingmu bertanggung jawab supaya pribadimu tidak lari daripada kekristenan. Susah. Sungguh-sungguh susah. Tetapi gereja dipercayakan oleh orang tua bagaimana pertumbuhan imanmu. Dinanakin UBG kata sambutan yang mengikuti SMS, memang itu saya percayakan itu bagian daripada dewan dan pendamping untuk menangani SMS. SMS itu dilakukan pada sore hari setiap hari Minggu kecuali di minggu pertama. Hati nang sharing Minggu sore. Itu tahu? Hanya 1 kali dalam seminggu. Apakah sulit untuk memberi paketmu dalam waktu mendengarkannya? Dan itu bukan tugas formalitas saja. Supaya dewan melakukan tugasnya, tidak. Supaya pendamping melakukan tugasnya, tidak. Tetapi tanggung jawab yang mereka dipercayakan oleh gereja supaya identitas kekristenanmu jelas dan nyata. Asa unang lao hamu tunasing. Asa unang ganggu ha porsyomuna.
supaya imanmu tetap teguh. Bagaimana caranya? Pelajari firman Tuhan. Bukan berarti ketika kau sudah tahu firman Tuhan kau tidak peduli, tidak. Itu tidak selesai sampai di situ. Bagi yang sudah malua, kau harus bisa menjadi saksi bahwa kau sudah mempelajari akan firman Tuhan. Itu tugas siapa? Dibuktikan di Marguru Malua. Apakah tugas orang tuamu pada saat membawamu dibaptis sudah dilakukan? Pada saat baptisan, orang tua mempunyai tugas. Pertama tugasnya apa? Percaya akan baptisan, ya. Ajarkan mereka firman Tuhan, ya. Bawa mereka ke gereja, ya. Ketika tugas ini telah dilakukan, pada saat Marguru Malua ditanyakan, sudah dilakukankah? Firman Tuhankah kau pelajari? Gerejakah kau? Tanggung jawab itu yang menjadi beban bagi gereja. Supaya engkau tidak menimbil ke kiri, menimbil ke kanan. Supaya engkau jelas identitasmu sebagai seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus, dan menjadi saksi. Jikalau ada pun seperti murid Yohanes yang mencoba untuk merasuki telingamu, membisikkan kupingmu, aduh Yesus sih, bagaimana itu Tuhan itu? Ada 3. Itu tidak mempengaruhi iman percayamu. Tetapi itu semakin memperteguhkan imanmu untuk menjadi saksi. Apapun yang orang ucapkan ketika imanmu telah meyakininya, maka engkau tidak akan pernah ganggu, gundah gulana, mempertanyakan iman percayamu dan mempertanyakan akan kekristenanmu. Jadilah saksi. Di saat engkau mencari identitas kekristenanmu, identitas jati dirimu, apalagi remaja, jangan sepele akan firman Tuhan. Karena firman itu melalui Roh Kudus akan menuntunmu menjadi orang yang baik dan benar. Jikalau engkau melenceng, tanyakan pada dirimu, itu Roh Kudus yang bekerja atau roh kedagingan, atau roh kuda, atau rohana. Jadi hanya mengikuti keinginanmu. Renungkan, hidup dalam roh adalah menjadi tema remaja saat ini. Tanyakan dirimu, apakah hidupmu sudah di dalam roh atau tidak? Jikalau hidupmu di dalam roh, maka engkau akan tunduk dan taat akan firman Tuhan. Taat di dalam pendidikanmu, memberi waktumu mendengarkan firman Tuhan, tidak sibuk dengan game online-mu. Gara-gara game online tercipta perbedaan. Bukan hanya di remaja, di keluarga pun hanya game online. Soalnya game online, tidak bertanggung jawab. Nah, itu udah berumah tangga, apalagi di remaja. Berikan waktumu, karena hidupmu saat ini menentukan akan masa depanmu. Biarkan Roh Kudus bekerja, karena hidup dalam roh menyatakan, Roh Kudus tidak pernah mengajarkan pertentangan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan kemalasan. Roh Kudus tidak pernah mengizinkan lebih banyak waktumu di tengah-tengah dunia ini dengan kesibukanmu daripada mengikut Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan mengajarkan, pakailah hidupmu menjadi saksi. Karena Allah seperti topik kita telah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan mengaruniakan rohnya untuk menuntun dan membimbing kita sampai kedatangannya untuk kedua kali. Terima kasih secara khusus kepada orang tua yang memberi waktu dan mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan remaja. Terima kasih kepada pendamping dan dewan yang telah bersusah payah untuk mendamping anak-anak remaja. Tetap saya katakan semangat dan sukacitalah. Saya tanyakan kepada orang tua kita. Pada saat kita mendengarkan kor virtual yang 2 itu, sukacitakah engkau? Hai orang tua. Sukacitakah engkau orang tua pada saat mendengarkan kor virtual yang ditayangkan oleh remaja? Pos dorohamuna dangido, pos dorohamuna di sido gelek kuba, maredde do imana ba. Di
na do ba na denggani diuton ibana olo do ibana mangedeon edi puji-pujian unang suddeti hamu unang abbati hamu ale paingot mah molo maol tangya kok kamu molo susah tong matangnya kok kamu karena rancangan Tuhan pasti indah pada waktunya. Alani plasma rohatta, bersukacitalah karena roh Allah bekerja di dalam diri kita yang telah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Jadilah saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada 3 hal yang ingin disampaikan Tuhan melalui nats kita pada pagi hari ini. Yang pertama, di dalam kehidupan kita tentu pasti adanya persaingan. Tetapi pakailah persaingan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk memegahkan diri kita. Sehingga apa yang kita miliki, kita sadari itu datangnya dari Tuhan. Dan sadarlah bahwa roh Allah dan yang kedua roh Allah telah Tuhan utus dalam kehidupan kita dengan memberi putranya. Menyelamatkan kita. Dan biarlah roh itu bekerja di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jadilah saksi. Saksi Kristus. Dan jadilah seperti Yohanes Pembaptis yang hanya memuliakan nama Tuhan. Dia tidak memegahkan dirinya, justru malah dia mengatakan, aku semakin kecil, dia yang akan semakin besar. Kita pakai nama Tuhan dan menjadi saksi dalam hidupnya. Inilah yang menjadi tugas kita. Jadilah saksi. Tuhan telah mengaruniakan rohnya kepada kita untuk selama-lamanya. Allahumma, secara khusus remaja, hehema, tetaplah. Kalau bisa Dewan tiap minggu remaja virtual, asa hehe sude, lam hehe. Nah ini pendamping, mari kita lihat, semoga minggu depan masih ada lagi. Meletung peholani diputar nasida. Tetapi semangat itu memampukan makin banyaknya menjadi saksi Kristus dan mengingatkan, menyadarkan orang tua dan anak-anak remaja mereka telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Selamat melayani. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami begitu banyaknya persaingan hidup yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Baik di tengah keluarga, pendidikan yang memampukan kami untuk takut menghadapinya. Tapi pada saat ini melalui Yohanes Pembaptis, persaingan itu bukanlah menjadi ketakutan bagi kami ketika kami menciptakan, menyatakan kebenaran bahwa Engkau adalah Allah, di mana Engkau telah mengaruniakan banyak hal dalam kehidupan kami, sehingga kami memakainya untuk memuliakan nama-Mu saja, bukan untuk memegahkan diri kami. Tuhan, kami bersuka cita pada saat ini kami merayakan Parheon remaja. Tuhan, Engkau tatap, lihat mereka. Remaja-Mu HKBP Mampang Perapatan yang memberi diri mereka dalam pelayanan mereka. Bimbing mereka Tuhan, jagai mereka. Di tengah-tengah keremajaan mereka yang mencari jati diri mereka. Yang mungkin mereka akan lebih banyak menciptakan pergaulan di luar. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu membimbing dan menuntun mereka, mengingatkan mereka akan setiap langkah kehidupan mereka, langkah-langkah mereka, agar segalanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah keluarga, terlebih lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa melihat mereka di setiap waktu. Kami tidak bisa menjaga mereka di setiap waktu. Begitu banyaknya yang harus mereka perbuat jauh dari antara kami. Namun doa dan permohonan kami sebagai orang tua memanjatkan kepadamu Tuhan. Jagai mereka agar pikiran mereka, hati mereka tetap tertuju padamu. Dan hanya mengandalkan Engkau dan takut akan Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan. Sehingga mereka tetap memberi mereka hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap pendidikan mereka. Baik yang menantikan hasil dari ujian mereka menuju perguruan tinggi. Biarlah kiranya mereka memasuki perguruan tinggi negeri seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya menjadi teladan dimanapun mereka berada. Begitu juga yang masih duduk di bangku pendidikan SMP, SD, SMA. Tuhanlah yang memberkati mereka.
banyak kekurangan yang harus dihadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengerti di antara satu dengan yang lain, di dalam kami bisa melakukan tugas kami. Kami juga mendoakan setiap pembimbing dan pendamping yang bersusah payah untuk membimbing remajamu. Tuhanlah yang memberkati mereka. Jemaatmu yang berulang tahun, panjang umur Engkau berikan. Jemaatmu yang terbaring sakit, Tuhanlah yang memberkati. Sehingga mereka tetap memberi diri mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Persembahan dan ucapan syukur yang dipersembahkan oleh jemaatmu, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan dan membalaskannya melalui setiap berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial remaja HKBP dengan penuh sukacita menjadi saksi Kristus. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
dengan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan pada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.